Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tanda syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, baik itu berupa kesenangan atau kesedihan, karena kita tidak pernah tahu mana yang terbaik untuk kita. Karena Allah tidak akan mungkin menzolimi hamba-hambanya. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kalau kita lihat dalam surah An-Nur ayat 37, Pak, orang yang dikagumi Allah itu adalah rijalul la tulhihim tijaratun alal bai'u an dzikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan dari perniagaannya dari mengingat Allah, dari jual beli, dari mengingat Allah. Artinya Pak, Allah itu suka dengan seorang hamba yang dia sibuk bekerja tapi hatinya tidak lalai dari mengingat Allah. Jadi bukan yang duduk berzikir dari pagi sampai malam yang disenangi Allah, Pak. Kita tuh sibuk tapi kita tidak lalai dari dunia, dari akhirat. Itu yang dikagumi oleh Allah. Nah kemudian Pak, kombinasi ini memang sangat sulit pada diri seorang hamba. Biasanya orang kalau udah taat dia ke akhirat, dunia dia lupa. Atau sebaliknya dia rajin mencari dunia, akhirat pula dia lupa. Apa kata Rasulullah? Orang yang hebat itu ketika dilihat mencari dunia seperti orang lupa dengan akhiratnya. Ketika dilihat dia beribadah seolah-olah dia lupa dengan dunianya. Jadi bukan duduk aja kerja kita nih Pak. Itu yang hebat tuh, berzikir-zikir dari pagi sampai malam, bukan itu. Sibuk tapi tidak lalai dari mengingat Allah. Idealnya Bapak Ibu, kalau kita rajin ibadah, kita rajin zikir, kita rajin doa, kita rajin sedekah, idealnya tuh hidup kita tuh enak Pak. Kita tidak akan kesulitan di dalam dunia ini. Tetapi ada kalanya, nah ini ada kalanya nih Pak. Bapak rajin sholat, Bapak rajin zikir, Bapak rajin berdoa, rajin bersedekah, tapi banyak musibah menimpa Bapak. Nah bedanya apa Bu? Kalau orang yang tidak dekat dengan Allah dapat musibah, itu murni azab baginya. Tapi orang yang taat kepada Allah, dia mendapatkan musibah, Allah ingin menaikkan derajatnya. Orang jahat sakit, orang rajin sholat sakit juga Pak. Kadang lebih parah pula lagi Bu. Saya ingat ada atu-atu dari zaman Jepang tidak pernah sembahyang Pak, tapi badan sehat walafiat Pak. Tapi ada orang rajin-rajin sholat yang diabetes, darah tinggi, kolesterol. Itu sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah Bu. Allah ingin orang yang jahat merasakan sempurna hidup di dunia ini, dikasih nikmat semuanya. Nanti kata Allah, dia mati tinggal aku masukkan ke dalam neraka. Tidak banyak pertanyaan lagi loh Pak, kan udah jelas saja dia jahat. Tapi orang-orang soleh dengan sakitnya aku gugurkan dosa-dosanya sehingga dia bersih kembali kepadaku, tinggal aku masukkan dia ke dalam surga. Jadi makanya Bu, banyak penyakit orang-orang rajin ibadah nih Pak. Yang atuk saya ceritakan tadi itu jadi acuan betul bagi pemuda. Atuk tidak pernah sholat, setiap badan sehat ya. Itu tengok tuh atuk tuh kan masjid stroke, darah tinggi, kolesterol, asam urat.
Nah, karena mereka tidak tahu Pak bagaimana cara Allah itu menyikapi. Jadi yang sayang itu bukan berarti nikmat aja terus dikasih Pak. Nah, kadang juga dikasih cobaan. Salah satu rahasianya Bu ya, ada atuk-atuk stroke tapi tidak pernah lalai dari sholat berjamaah Pak. Atuk itu berdakwah dengan penyakitnya tanpa dia harus menyampaikan ke orang. Akhirnya orang tahu, tengok atuk tuh stroke tetap berjamaah ke masjid, masa kita sehat enggak? Akhirnya terdorong orang untuk pergi sholat jadinya Pak. Bapak tuh ibu tuh banyak penyakitnya tapi tidak pernah lalai dari mengingat Allah. Nah jadi itu kadang kita berdakwah tidak selamanya duduk di atas mimbar nih Pak. Dari sikap, dari kesabaran dalam menghadapi musibah. Nah jadi orang-orang yang beriman kena penyakit ada bedanya Pak. Dia tidak pernah mengeluh dengan sakitnya. Ada waktu itu Bu, pas mau masuk Ramadan, kita makan bersama. Jadi pengurus masjid itu bawa insulin Pak. Bawa insulin Pak Haji. Iya kalau goyang makan nanti tinggal suntik Ustaz. Wajah ceria, tidak ada duka. Saya tanya, tidak sedih Pak Haji rasa dapat penyakit macam ini? Bersyukur saya Ustaz. Saya dimampukan Allah beli obatnya. Sempatlah udahlah sakit, tidaklah mampu beli obat. Nah itu yang parah Ustaz. Nah, sambil dia seloroh. Artinya apa? Dia menikmati takdirnya Pak. Nah, itu orang beriman sakit. Tapi Bu ya, kalau udah banyak acting, dia kadang ada emak-emak nih, waktu sebelum mobil anak datang sehat walafiat aja jalannya tadi Pak. Begitu nampak anak datang, pincang sendiri aja Pak. Nah itu yang tidak boleh tuh. Ngapa mama mata sakit betul kaki mama nih? Nah, dia ingin dapat perhatian anak, tidak boleh Pak. Nah ini masih banyak ternyata orang-orang rajin sholat suka mengeluh di saat sakit. Itu tuh yang menambah penyakit yang lebih parah Bu. Misalnya nih, pas anak datang mak nih bilang, Dena sepicing hara mama ndak tidur semalam. Terus sangka anak kurang tidur mama Pak. Dibawa ke rumah sakit, dikasih dokter lah obat tidur dosis tinggi. Tidur sekali Pak. Ndak bangun-bangun, itu kan bahaya jadinya Pak. Jadi ini yang harus dihilangkan Ibu, karena saya banyak betul melihat orang-orang yang sudah rajin sholat padahal Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya, karena dia mengeluh habis pertolongan Allah Pak. Tak tahulah saya lagi nih Ustaz, tak kemana mau berobat lagi nih. Entahlah di obat ini kena di obat ini. Itu bahaya tuh Pak. Nah jadi jangan Bapak Ibu kira kalau kita udah rajin sholat, zikir, doa, sedekah, sudah itu kita tidak ada dapat musibah. Tetapi perbedaannya tadi, musibah bagi orang-orang yang dekat kepada Allah menaikkan derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Itu dulu yang harus kita tahu. Nah ini kena ke siapa Pak? Ke Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu kombinasi yang cukup hebat tuh Pak. Secara duniawi Nabi Ayub itu kaya raya, punya perkebunan, punya peternakan. Istri ada 4 orang, anak-anak sehat walafiat. Tetapi kalau dilihat Nabi Ayub beribadah seperti orang yang lupa dengan dunianya. Jadi malaikat selalu mengagumi Nabi Ayub nih Pak dalam cerita-cerita perkumpulan malaikat. Sehingga iri hatilah iblis yang sangat menjadi-jadi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Apa yang dilakukan iblis? Memohon kepada Allah untuk dibukakan celah agar bisa meruntuhkan iman Nabi Ayub. Jadi kadang Bapak Ibu sakit nih karena udah suntuk iblis nengok Bapak Pak sakit, sholat juga, sedekah rajin juga, tidak pernah putus asa. Iblis minta bukakan celah. Ya Allah, Ayub ini rajin ibadah karena dia ingin mempertahankan harta kekayaannya. Karena orang rajin bersedekah kan memang dipelihara Allah hartanya Pak. Kenapa kita rajin sholat duha? Supaya Allah murahkan rezeki, dan itu memang sudah jaminan. Tapi kadang ada Pak sebaliknya. Dia itu rajin ibadah karena dia ingin mempertahankan hartanya. Aku yakin ya Allah, kalau sempat Ayub ini miskin, dia pasti akan putus asa dan tidak akan mau beribadah. Nah inilah banyak orang suntuk, cuma saya rajin sholat Ustaz, tidak sedikit sedekah ke masjid macam ini juga badana.
yang sakit ini juga hilang. Nah, itu yang ditunggu oleh iblis. Putus asa kita. Jadi kata Allah, oh boleh, silahkan kalian uji hamba-Ku. Masuklah kalian lewat hartanya. Ketika Nabi Ayub sedang tenggelam dalam ibadahnya, Pak, dibakar oleh iblis perkebunannya, dibakar oleh iblis peternakannya. Orang berlari-lari mengabarkan kepada Nabi Ayub yang sedang beribadah, Ayub, sungguh berat cobaanmu Ayub, seluruh perkebunanmu habis terbakar, seluruh peternakanmu ikut serta habis semuanya. Jawaban Nabi Ayub, semua itu dari Allah, terserah Allah kapan mau mengambilnya. Kalau kita udah ketawa-ketawa sendiri habis itu, Bu, di rumah sakit jiwa tuh, Pak. Ada dulu di Pekanbaru nih, orang jualan keliling, jalan kaki, Bu, bertahun-tahun mengumpulkan uang, terbuatlah dia kios 3 petak. Kios siap, api pun datang, Pak, langsung gila, Pak. Nah, jadi memang itu kan ujian berat betul tuh, apalagi sempat kita orang-orang soleh kena macam itu. Banyak gosip miring orang tuh, Pak. Itulah sholat tuh ria, sedekah tuh ria, tengok tuh azab dia jadinya. Tidak mungkin lah Allah memberikan cobaan seberat itu. Itu kadang, Pak. Kemudian sakit hati iblis, Bu. Kok bisa tetap ibadah Nabi Ayub? Betul-betul baik sangka kepada Allah. Nah, baik sangka kepada Allah inilah, Pak, itu tinggi amalannya tuh, Bu. Tidak ada sedikit pun buruk sangka kepada Allah kena kejadian itu. Oh, tentu aja ya Allah, dia masih taat ibadah karena dia masih punya anak. Anaknya bisa bekerja, bisa menghidupi dia. Wajar aja dia tetap taat ibadah. Silahkan, mau kalian apakan anak Ayub. Begitu anak Nabi Ayub sedang kumpul di rumah, ini harta udah habis nih, Pak. Digempakan iblis tanah. Hancurlah bangunan tuh, Pak. Terhimpitlah anak Nabi Ayub dalam, mati semua. Nabi Ayub ketika diberitahu dia, Ayub, berat betul lah musibah kau nih Ayub. Harta habis, anak meninggal. Anak aku itu milik Allah. Terserah Allah kapan mau mengambilnya. Makanya sabar itu, Bu, pada pukulan pertama. Dapat musibah langsung baik sangka sama Allah. Maka kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu, Bu, itu kata-kata Nabi Ayub tibanya tuh, Pak. Semua dari Allah kembali kepada Allah. Ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abang, onde bang, umur aku 34 baru bang, astagfirullahaladzim. Itu enggak sabar namanya itu. Enggak ada guna zikir tuh. Dia memang, makanya, Bu, ya, apa kata Allah ketika malaikat mencabut nyawa seorang hamba? Sudah kau cabutkah nyawa hambaku? Sudah ya Allah. Apa dikatakan keluarganya? Keluarganya memujimu ya Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, bangunkan rumah di surga untuk keluarganya. Beri nama rumah itu rumah pujian. Tapi ikhlas, Pak. Tapi kebanyakan mana ada, Bu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita. Tapi terpekik-pekik juga, Pak, kan. Istighfar juga, tapi tetap juga menampar-nampar muka, Pak. Itu berarti tidak sabar nama itu. Atau udah disabar-sabarkan orang baru sabar, udah 2 hari sudah tuh, iyalah sabar aja lah. Tapi udah terpekik-pekik 2 hari, Pak, udah kejang-kejang. Nah, itu berarti tidak sabar, Bu. Sama orang kita tanya macam mana jual beli sekarang, Bu? Alhamdulillah lah, tak apa, sakit hati Allah nih sama saya. Sepi betul. Kan sama ndak juga alhamdulillah tuh, Pak. Jadi ini yang harus kita perbaiki nih, Bapak Ibu, kan. Nah, kita itu sering menganggap Allah itu baik kalau mengabulkan segala keinginan kita. Padahal Allah itu mengabulkan doa pada saat dan waktu yang tepat. Kalau belum tepat, Allah tidak akan kasih, Pak. Jadi dalam hadis qudsi apa kata Allah? Ada orang Islam ini, hambaku ini, yang beres imannya kalau dia sakit. Kalau dia sehat enggak. Makanya ada orang sakitnya tuh awet, Pak. Karena dengan sakitnya tuh bagus imannya.
Ada orang yang beres imannya kalau dia miskin, kalau dia kaya enggak. Maka ada di antara kita nih gimana pun keras dia bekerja Pak, tetap miskin. Karena miskin itu yang baik untuk dia. Jadi kita tuh harus tahu ngapa lah aku nih, capek aku usaha tetap juga miskin. Oh berarti miskin yang baik untuk aku nih. Karena banyak orang gagal Bu, orang diuji kemiskinan rata-rata lolos Pak. Diuji dengan kekayaan banyak yang kena. Sehingga kata Rasulullah, yang kutakutkan bagi umatku ini bukan kemiskinan, tapi ketika dunia dibentangkan. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah. Ada perempuan solehah di zaman tabi'ut tabi'in Bu, punya dagangan yang sangat laris, tapi wajahnya sedih terus Pak. Tetapi beberapa bulan kemudian dapatlah musibah, harta dia habis, perdagangan dia hancur, malah dia tersenyum dan tertawa di rumah itu. Sehingga ditanya oleh orang, waktu dagangan kau laku dulu kenapa kau sedih? Kau udah miskin malah kau ketawa. Justru aku takut di saat itu, apakah Allah benci sama aku? Kau tidak pernah dapat musibah aku? Kok usahaku ini lancar aja? Begitu aku dikasih musibah, aku bersyukur ternyata Allah masih memperhatikan aku. Kalau kita tidak ada tuh pokoknya. Dia Bu senang betul hidup ibu ya apa kan enggak? Saya sholat duha tuh kalau enggak 12 rakaat enggak enak badan saya tuh. Zikir pagi petang ini tidak pernah saya tinggalkan. Nah, itulah murah aja rezeki saya ini dari mana-mana aja masuk nih. Kita merasa bangga itu tuh Pak. Padahal bisa jadi itu istidrat kadang Pak kan. Sengaja dikasih Allah. Dia tanda Allah menyiksa kita dengan nikmatnya apa Bu? Ditambahnya kenikmatan berkurang ibadah kita. Berarti Allah menyiksa kita dengan kenikmatan. Jadi jangan dibilang oh kita berharta tuh berarti Allah sayang sama kita Pak. Kita ukur dulu Bu. Semenjak keluar THR beberapa hari ini macam mana ke masjid kita? Berkurang enggak Pak? Itu kan diukur tuh Pak. Waktu THR belum keluar buka main tadarus tiap malam. Ini tinggal jamaah original lagi nih Pak. Udah terakhir nih yang KW7, KW6 udah hilang nih Pak. Ini Bapak Ibu nih lah yang original nih. Di penghujung Ramadan masih tetap aktif. Yang KW habis Pak. Dari KW1 sampai KW7 pokoknya tuh habis sudah tuh. Tinggal lah yang inti-intinya nih lagi. Nah, jadi ini cara Allah Pak menyiksa orang dengan kenikmatan. Nah, kemudian Pak setelah kita tahu bahwa Nabi Ayub dimatikan oleh Allah anaknya, dia bersabar. Ternyata siapapun yang mengamalkan ini berbaik sangka sama Allah. Jadi orang kalau hanya sekedar sholat, cucu Bapak Ibu pandai sholat nih Pak. Disuruh dia bangun tiap waktu pun bisa dia. Tetapi yang kita sekarang nih Bu, yang kita amalkan Bu, buah dari ibadah kita nih. Kita cobalah mengamalkan, tidak pernah buruk sangka sama Allah. Lihat Bu, anak kecil, balita. Kenapa kalau istilahnya kita kembali fitrah? Fitrah itu bisa kita lihat dari anak bayi, balita Pak. Anak balita itu Bu tidak pernah putus asa. Belajar jalan jatuh tegak dia balik Pak. Jatuh tegak dia balik. Anak balita tidak pernah buruk sangka sama orang. Siapapun menggendongnya dia mau Pak. Dia tidak ada buruk sangka sama orang. Ini orang jahat, ini orang baik, dia tidak mau tahu. Anak balita kalau dia duduk berkumpul dia sibuk dengan urusannya masing-masing. Artinya apa Bu? Anak balita itu tidak sibuk ngurusin orang Pak. Itu yang fitrah itu. Bisa tidak kita macam balita itu Pak? Anak balita tidak kenal panas, tidak kenal dingin, tidak kenal apa. Pokoknya asal dibuka baju di musim dingin diterimanya juga Pak. Tidak peduli dia. Apapun kita kasih digenggamnya Pak. Padahal kadang kecoa tahap apa itu pokoknya dia baik sangka betul. Makanya rezeki balita itu diantarkan Bu. Tinggal datang ngasih makan. Kita yang berpikir apa yang mau dimakannya itu Pak. Dia tidak minta padahal. Itu yang fitrah. Itu yang kata Allah, belum meminta akan aku beri. Itu Pak. Kita cobalah Bu. Mau makan aja susah. Anak balita kita yang mikir gimana supaya dia mau makan ya, apa yang kita belikan. Kita yang berpikir rezeki dia tuh Pak, dia tidak ada minta. Ini macam mana lo duduk di masjid Kak, aku bukan menjelekkan orang nih Kak ya, ini bulan puasa nih Kak, akan berdosa lah kita nih ya.
Akhirnya menjelekkan orang. Kita sibuk dengan urusan orang, Pak. Anak balita itu, Bu, perhatikan anak balita duduk dia memang bersama-sama, main sendiri-sendiri itu, Pak. Dia tidak akan sibuk dengan urusan orang lain. Nah, itu yang kembali fitrah itu, Bu. Di Riyadh ada seorang ibu-ibu, anaknya masuk rumah sakit jantung angkatan bersenjata di Riyadh. Kuat cobaan dikasih Allah untuk dia tuh, Pak. Pertama jantungnya berhenti 45 detik anaknya nih. Diobati oleh dokter, jantung bagus, pendarahan di otak. Nah, itu cobaannya, Pak, anak baru kecil baru, Pak. Tetapi setiap kali dokter ngasih tahu ke ibunya, Bu, nampaknya tidak ada harapan anak ibu lagi, Bu. Apa kata ibu nih? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik wakil, dokter. Lakukan saja yang terbaik, kemudian terserah kepada Allah. Betul-betul sabar, Bu. Dan itu tidak dibuat-buat. Itu sempat heboh rumah sakit jantung angkatan bersenjata di Riyadh. Nengok sikap ibu ini, Pak. Santai terus, Bu. Asal ada anaknya mulai membaik, sholat dia, memburu, dia sabarkan dokter, dia lah yang menyabarkan dokter itu. Biasa dokter yang menyabarkan pasien, tidak. Lakukan saja yang terbaik, dokter. Sampai 6 bulan anaknya bolak-balik ruang UGD, masuk ruangan ini lagi, ini diperbaiki, ini rusak, ini diperbaiki, ini rusak. Pokoknya akhirnya yang ke-6 bulan posisi jantung anak itu di luar ditaruh lagi, Pak, di luar badannya. Karena untuk mengantisipasi jangan buka tutup juga, Pak. Sampai banyak ibu-ibu yang berobat anaknya di dalam ruangan itu mengatakan agak gila-gila dia tuh, sabar nggak tentu arah aja. Orang justru melihat orang yang kuat imannya itu, Pak, macam orang asing. Itu yang maksudnya Islam akan kembali asing, itu maksudnya, Pak. Orang kembali akhlaknya mulia, justru heran orang. Orang jujur di kantor dimusuhi orang, betul nggak, Pak? Jujur dia, Pak, benci orang nengok dia, muak nengok dia tuh, sok-sok teliti nak tentu arah, marah orang, Pak. Dapat misalnya orang yang teliti, yang jujur, sakit hati orang, sama paku-paku sebiji pun dihitungnya itu, lain lah orangnya. Dia jujur, Pak. Ada pengurus masjid di Pekanbaru ini bekas audit bank jadi pengurus, Pak. Habis yang lain dibuat, yang tak jujur selama ini pergi, Pak. Berapa nasi kotak jumlahnya nih yang dibeli? 300, Pak. Hitung, ketemu 250. Kalian mau cari yang 50 kotak lagi atau saya angkat berita nih atau paksa lo mencari, Pak. Orang biasa main mata aja di masjid tuh, Bu. Azab sama dia, tidak berkutik satu pun, Pak. Berapa dana masuk, berapa yang dibelanjakan, harus dipertanggungjawabkan, Pak. Baru tuh peki-peki, amin. Kami tidak pernah selama ini macam ini, Pak. Ya inilah baru kalian tahu kan. Kata kalian duit bapak kalian nih, kalian makan duit di masjid nih. Kalau mau makan duit kalian kerja, kalian baru bagus. Itu, Bu, mainnya. Agak tersedih muka pengurus yang biasa main, Pak. Temenung lah sekarang, Pak. Agak pemenung dibuatnya, Pak. Dia nasi datang dihitungnya. Mau dia menghitung orang bekas, orang teliti, Pak, kan? Apa pula tidak bisa dia, Bu. Jadi itu Islam itu kembali asing, itu maksudnya, Bu. Orang terlalu sabar dibilang gila. Orang memilih hidup untuk tenang sederhana dibilang bodoh, kan itu tuh, Pak, bodoh kok. Itu yang kadang kena tuh, Bu. Akhirnya, Pak, keajaiban terjadi kepada anak ibu itu. 6 bulan di rumah sakit, begitu sembuh seperti anak yang tidak pernah menderita sakit sebelumnya. Itu balasan Allah, Pak, atas kesabarannya. Begunjing syar'i lah dokter di rumah sakit tuh, Pak. Dia gunjingnya dia yang syar'i, Pak. Begunjing kebaikan orang, itu kamu gunjing tuh, Pak. Wih, bapak tuh entahlah baik. Saya heran ya, Bu, ya. Di Mekah paling sulit ngajak orang begunjing, Pak. Mungkin 0. Pernah saya pancing bagaimana cerita pengawal Raja Salman nih meninggal. Jawaban mereka apa? Dia seorang hamba Allah yang baik. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Banyak jasanya terhadap kami. Raja kami dikawalnya, keluarga dikawal. Namun yang menceritakan kronologi tidak ada yang mau, Pak. Kalau kita dia macam mana cerita, Kak? Duduk lah dulu lah. Dia gini ceritanya kan. Mau lama duduk tuh, Pak. Habis tadarus nak pulang-pulang dah sakit hati, suami nunggu di rumah, Bu. Kopi belum buat lagi, Pak. Asik di masjid. Suami berbaik sangka disangka istri tadarus juga di masjid.
Rupa terdengar dari toa bu, pas orang mengaji terdengar suara istri, anda usah beli kue tempat siapa lagi kak, bantat terus kue bolunya tuh, atau kue bawang keras, rupa menggosip orang jual kerupuk bawang kue. Jadi ini yang sulit kita ubah nih pak di Indonesia nih. Kadang kita duduk di masjid tuh bagus sebetulnya, cuman cerita kita nih ya. Tidak bisa kita tuh bergunjing syar'i pak, menceritakan kebaikan orang, kelebihan orang ini, kelebihan susah kita itu. Kalau tidak miring tuh kayaknya tidak enak gitu pak. Kalau tidak mencari keburukan orang tuh kayaknya tidak afdol duduk tuh rasanya bu, hampa rasa dunia pak. Kalau tidak menjelekkan orang, dia ada aja bahannya tuh bu. Bisa jadi bahan yang di masjid, orang yang tidak ke masjid, pengurus masjid, masyarakat, RT, RW, macam-macam pak. Jadi bergunjing syar'i lah dokter di rumah sakit tuh luar biasa kesabaran. Belum pernah kita lihat ada keluarga pasien yang sesabar ini. Mungkin ini anak nomor 17 ini, maka santai aja dia. Mungkin karena anaknya banyak sehingga dia santai aja. Akhirnya coba orang tuh lah memanggil ibu tuh. Bu, ini kami udah bergunjing di rumah sakit nih melihat kesabaran ibu selama 6 bulan nih. Terlalu tinggi keyakinan ibu kepada Allah sehingga timbul keajaiban anak ibu sembuh seperti sedia kala. Ini minta maaf ya bu, apa ini anak nomor 17 sampai ibu bisa sesantai ini? Jawaban ibu itu yang mengharukan bu. 17 tahun saya nikah, itulah anak pertama saya. Tua dapat anak pertama, dikasih Allah musibah sebesar itu bu, tetapi dia sabar. Jadi ternyata orang-orang yang mengamalkan ini hidupnya ajaib pak. Pasti ajaib bu. Jadi ketika Nabi Ayub dia itu anaknya meninggal, dia sabar, iblis tambah sakit hati. Wajar aja dia sabar ya Allah, wajar aja dia tuh tetap rajin ibadah, dia masih sehat. Kalau mental pengusaha ini jatuh dia bangkit lagi. Coba kalau dia sakit dia hancur imannya nih. Nah itulah ujian bagi orang beriman pak, yang pamungkas. Taat dikasih sakit parah, komplikasi, macam-macam penyakit. Padahal Nabi Ayub kurang sedekah apa dia tuh pak. Begitu Nabi Ayub dikatakan iblis kami akan memberikan penyakit kepadanya, perjanjian kepada Allah apa bu? Kalian boleh kasih penyakit apa saja kepada Ayub, tapi jangan ganggu lidah dan jantungnya. Karena lidah dia untuk menyebut namaku, dengan detak jantungnya dia mengingat aku. Oke? Begitu Nabi Ayub sujud, ditiup iblis hidungnya. Itu makanya bu, terbukti secara medis banyak penyakit lewat masuk dari hidung. Apa kata Rasulullah? Sempurnakan wudhu kalian dengan beristinsyak. Padahal dia sunnah, tapi kok dibilang Rasulullah sempurnakan. Menghirup air ke dalam hidung, mengeluarkannya kembali. Istinsyak, istinsar, keluarkan kembali. Rupanya sampai dibuat orang jurnal khusus buku dahsyatnya menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya kembali. Bisa menyembuhkan penyakit kecemasan, melancarkan pencernaan, menghilangkan kegelisahan. Itu secara medis tuh pak. Contohnya anak-anak berenang bu, kalau udah banyak berenang, udah banyak air masuk hidung, perut lapar pak. Itulah nafsu makan bertambah, tapi dada longgar rasanya, tidur malam enak, hilang kegelisahan. Kan kita ini ada kena penyakit gelisah, khawatir, itu salah satu obatnya secara medis bu. Jadi COVID pun ternyata masuk lewat hidung. Nah jadi ini makanya kita tuh dianjurkan sempurnakan wudhu dengan beristinsyak. Jadi dia masuk di tiupnya hidung Nabi Ayub, sejak itu mulailah agak membengkak badannya, timbul bentol-bentol, meletus, mengeluarkan bau yang sangat busuk, mendatangkan ulat. Dah mulai banyak belatung di tubuh Nabi Ayub, sampai akhirnya bu, dalam riwayat bersinar matahari di depan, dah tembus-tembus ke belakang, dah banyak bolong-bolongnya. Tapi yang keluar dari mulut Nabi Ayub, irhamna ya arhamar rahimin. Engkaulah yang penyayang ya Allah, di antara yang penyayang. Dianggap Nabi Ayub itulah bentuk kasih sayang Allah. Tidak ada buruk sangka sedikit pun sama Allah. Datang pula lah fitnahan dari masyarakat, bentuk sabar-sabar, stres juga rupanya. Sakit sekali.
sok sabar kena penyakit depresi. Itu pula lagi gunjingan orang. Masyarakat yang dahulunya dibantu oleh Nabi Ayub serentak pula memusuhinya. Dan inilah di dalam masyarakat 100 kebaikan yang kita buat, 1 mengecewakan, hilang yang 100 itu. Jadi kita harus siap nih Pak. Di masyarakat nih Pak, minjam duit dia kita kasih, itu baik kita tuh Pak. 2 kali minjam kita kasih baik, 3 kali tidak ada kita kasih, itu jahat kita tuh Pak. Pelit tuh, kaya tapi pelit. Itu kemana-mana begini. Jadi kita harus siap di masyarakat. Makanya Bu ya, bergaul di masyarakat akan mencerdaskan emosional. Jadi kalau kita ingin cerdas intelektual, sekolah tinggi-tinggi. Itu intelektual kita cerdas Pak. Cerdas secara emosional, bergaullah sama masyarakat. Kan macam-macam isi kepalanya Pak. Itu tuh yang membuat cerdas, emosi kita dibuatnya lah biasa aja. Akhirnya kita santai lagi Pak. Itu kan mahal Pak perasaan macam itu Pak. Dijelekkan orang santai. Tiba giliran dapat dia kupon sembako, Pak RT baik, Pak RT ini betul lah. Sekali tidak dapat Bu, RT kurang ajar tuh. Itu tuh dia keluarganya aja dikasihnya. Bangkit fitnah Pak. Pengurus masjid itu azab diantam fitnah. Sudahlah mengabdi sama masyarakat. Dia kadang Pak di tiap masjid tuh ada Abu Jahal Abu Lahabnya tuh Bu. Dia sedikit Pak, tapi pengaruhnya besar Pak. Omongan dia cukup menyakitkan. Jadi kita harus siap-siap aja. Karena itulah yang akan mencerdaskan emosi kita. Aman kita Bu, tidak pemasuk hati kita lagi Bu. Mau apa ya kata orang, alah nanti hilang. Tengok Ustadz Yusuf Mansur Bu, berapa banyak dihantam orang Pak. Di YouTube dia apa, santai tidak menjawab, hilang kan. Itu udah cerdas emosionalnya tuh Pak. Udah kuat dia. Dia ada 2 Bu orang yang cerdas emosionalnya nih. Memang kepala batu satu, memang tak tahu malu satu Pak ya. Kemudian memang dia sudah cerdas emosionalnya, jadi santai aja dia. Kayak kenapa orang gila jarang sakit tuh Bu, dia tidak pemasuk hati Bu. Orang gila tuh Pak mau diapain aja santai aja dia Pak, lempang hidupnya tuh Bu. Itu yang saya bilang dulu Bu, orang gila itu tidak ada yang kena COVID tuh karena itu Pak, dia tidak itu yang dipikirkannya, santai hidupnya Pak. Mau orang pakai masker dia tidak peduli, mau apa, itu yang membuat dia sehat tuh. Kita sempat macam itu Bu, sehat lah badan kita, sehat kita Pak. Ini setiap omongan orang jadi pikiran Pak. Dia itu pilihan kita, mau kita masukkan atau enggak, itu kan pilihan kita tuh Pak. Dimaki orang kita misalnya Bu, itu pilihan kita mau sedih atau enggak. Kalau kita mau sedih ya masuk lah. Kalau udah masuk ke hati Bu, itu bisa kena liver Pak. Itu yang dikatakan Dr. Emoto, 80% penyakit dari pikiran, hanya 20% dari makanan. Yang membuat Bapak sakit jantung itu sebetulnya apa Bu? Pergi beralek sama ibu, mau makan daging ibu larang, itu yang naik jantungnya Pak. Dia mau makan dari temu tampil daging nih Pak, dilarang sama istrinya. Jangan makan itu lagi Bang, Abang sakit. Ya udahlah sempedas, jangan Bang, kuah itu kuah tuh Bang. Iyalah, dadarnya jangan, telur Bang, kolesterol. Apa ndak mendidih jantung suami? Kau semua kau larang, itu yang buat dia jantungan tuh Pak. Itulah yang membuat orang jantungan tuh Bu. Apa dia mau dilarang gitu Pak? Nah jadi Pak, begitu Nabi Ayub sakit, masyarakat memusuhinya. Istri 4 orang 3 mundur. Itu Pak. Sedihnya Nabi Ayub cobaannya ya Pak ya. Duit dan tidak ada, ngapa bertahan lagi? Mulailah istri meninggalkan satu persatu. Tinggallah Siti Rahmah yang setia. Jadi istri yang setia itu menemani suaminya dari 0 sampai berhasil Pak. Itu tuh udah paten lah tuh Pak. Tapi kalau yang udah ketika sukses baru masuk perempuan-perempuan. Yang laki-laki ini terpesona lah deh Pak. Grogi nak tentu arah ya. Itu saya bilang betul-betul cinta yang kedua nih sama Bapak. Sayang betul dia sama saya. Enggak, masalah dari bentuk aja udah kena nih Pak. Enggak imbang Bapak sama dia Pak. Ini jujur aja Pak, wajah Bapak nih Pak biasa. Yang mau perempuan secantik dia. Enggak berpikir Bapak tuh Pak. Itulah Ustadz nikmat dari Allah. Rupa mau duitnya aja Pak. Azab atuk nih mentransfer ke panjang ya kerjanya Bu ya. Akhir baru dia ngaku macam kacang padi direbus sebiji saya rupanya Ustadz. Maksud Bapak loncat-loncat sendiri aja saya.
Perasaan tuh aja yang ada, dia enggak sebetulnya. Ya memang yang dari awal tuh lah Pak. Dari bapak dasar jadi ASN pangkat rendah, nyewa rumah, nih tinggal di rumah mertua, tetap mendampingi. Itu yang bagus. Nah Siti Rahmah inilah yang bertahan Pak. Dari mulai susah sampai senang. 3 minta cerai. Setelah itu Bu ya kena usir lah sama masyarakat lagi. Janganlah suami kau tinggal sini lagi, menular nanti penyakitnya. Nah, diusir pula lagi Pak. Tapi Nabi Ayub jalankan aja takdir itu Bu. Nah kita ini menjalani takdir Allah sambil berikhtiar mencari jalan keluar. Nah, jadi Bu ya kita memang kita terima. Kalau kita ditakdirkan Allah miskin, kita cari takdir kaya. Kalau kita ditakdirkan Allah bodoh, kita cari takdir pandai. Nah, jadi takdir masih bisa dirubah dengan doa Pak, dan usaha. Dibawalah Nabi Ayub nih tinggal ke hutan, dibikinkan pondok oleh adik kandungnya. Kemudian tinggallah Nabi Ayub di sana. Untuk menutupi biaya hidup bekerjalah Siti Rahmah ini Pak. Begitu orang tahu dia istri Nabi Ayub, kena berhentikan. Kemudian dijualnya lah gulungan rambutnya untuk makan. Pas dia bawa makanan itu yang agak tersinggung Nabi Ayub. Dari mana kau dapat nih? Ya, itulah gentlenya Nabi Ayub tuh Bu. Walaupun dia sedang sakit, dia tidak ingin istrinya bekerja Pak. Kalau kita malah dikirimnya istrinya ke luar negeri. Ya, dia di kampung enak-enak tidur Pak kan. Buatlah video tuh. Ini kiriman istri saya, motor anyar, rumah anyar, gitu banggalah dia Bu. Nah, jelas istri itu dari tulang rusuk dijadikannya tulang punggung Pak. Nah, itulah jahatnya Bu ya. Nah, itu makanya banyak hancur hidup orang sekarang nih Pak. Jadi Nabi Ayub tuh walaupun sakit itu singgung dari istrinya bekerja Pak. Dari mana kau dapat duit ini makan? Kalau sembuh aku nanti lihat kau, aku pukul kau 100 kali ya. Bukan karena apa sebetulnya, karena sedih aja Pak gitu. Kenapa kok istri kerja? Dalam keputusasaan iblis akhirnya dia masuk ke mimpi Siti Rahmah. Nah, ini udah tidak ada jalan lain lagi, masuk ke mimpi. Makanya dalam mimpi ini apa kata Rasulullah? Kalau kita bermimpi buruk, ada 2 yang harus kita lakukan. Yang pertama, berta'awuzlah 3 kali, meludah ke kiri 3 kali. Mimpi buruk Bapak Ibu nih, begitu tersentak langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Tuh. Jangan keluar air Bu, kena Bapak nanti mimpi buruk yang lain datang. Aturan tidak terjadi nih Pak. Berani adik meludahkan abang sedang tidur ya, itu mimpi buruk yang lain datang Pak. Dia tidak keluar air, isyarat saja. Maka mimpi itu tidak akan mendatangkan mudarat kepada kita yang bermimpi. Yang kedua, tidak boleh menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Kita paling hobi betul tuh. Mimpi gigi tanggal saya semalam, sebelah atas sebelah bawah Kak, sebelah atas. Itu abang tuh Kak. Mulailah sejak itu ibu ini dipandangnya, terus suami itu langsung apa memandang abang udah berapa hari ini. Aku mimpi gigi tanggal, bangkitlah takut suaminya Bu. Akhir mati karena takut tuh lah Pak, terenung juga sama dia. Ada perempuan dia mimpi giling cabai pakai batu giling. Pas dia menokok cabai itu melenting lah biji cabai itu, kena matanya dia Kak. Mimpi itu kesono itu mimpi menangis tuh Kak. Hati-hati lah tuh, entah abang selingkuh, tengok lah HP-nya. Sejak itu curiga dia sama suaminya Bu. Tiap pulang periksa, enggak ada abang berbuat deh. Enggak ada cerita aku curiga sama abang nih. Karena dicurigai itu akhirnya berbuat Pak. Langsung istri bilang, betul kata kakak Kak, rupanya selingkuh suamiku. Padahal dia yang membuat, sikap dia itu yang membuat suaminya tidak betah dia. Tentu pas di kantor, abang ngapa sedih beberapa hari ini bang, kata kawan cewek di kantor pula Pak. Itulah kakak nih, mulai curhat. Suami aku gitu juga bang, mulai nyaman. Itulah Pak akhirnya tuh. Jadi sebetulnya awalnya dari istrinya sendiri, baru balik suami HP, sini HP. Diceknya Bu. Apa yang tidak gelisah terus tidak berbuat jadinya Pak. Tidaklah kuat imannya gitu ya Pak ya, dicurigai terus timbul tidak nyaman jadinya Bu. Nah jadi jangan pernah menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Nah Siti Rahmah didatangi iblis dalam mimpi Pak. Cuman ini antara buruk dan baik, itu yang membuat dia ragu.
Ada iblis ini menjelma dalam mimpi itu sebagai laki-laki tua yang bijaksana. Siti Rahmah. Nah, itu kan kalau di film kan efeknya gema-gema tuh Pak. Nah. Katakan kepada suamimu Ayub, Ayub. Mengeluh dia satu kali. Dia akan sembuh keesokan harinya. Jadi yang ditunggu iblis dari kita Pak, mengeluh. Nah, itu yang ditunggu iblis Pak. Mengeluh aja Nabi Ayub satu kali, sembuh dia keesokan harinya. Nah, itu mimpinya Pak. Begitu bangun tidur semangat Siti Rahmah. Ayub, semalam aku bermimpi bertemu laki-laki yang bijaksana. Dia katakan mengeluh aja kau satu kali Ayub, besoknya kau sembuh. Cobalah mengeluhlah kau. Ngamuk Nabi Ayub. Berapa tahun kita hidup senang Siti Rahmah? 80 tahun Ayub. Berapa tahun aku sakit? 13 tahun. Jangankan mengeluh, minta sembuh aja malu kepada Allah. Karena lebih lama masa senangku daripada masa susahku. Kau adu aku dengan Allah Siti Rahmah. Tinggalkan aku, pergi kau. Nah, itu Ayub Pak, tegas. Dari sini kita tahu Bu, iblis itu menunggu bapak ibu mengeluh. Tidak ada duit, sakit, itu yang ditunggu iblis Pak. Kalimat mengeluh itu. Karena kalau kita mengeluh berarti kita tidak menerima takdir Allah, menganggap Allah jahat. Itu yang ditunggu iblis. Disuruhlah pergi oleh Nabi Ayub. Kau adu aku dengan Allah ya. Itu yang membuat Nabi Ayub marah Pak. Kok diadu dengan Allah. Dan kalau kita renung-renungkan Bu, kata-kata Nabi Ayub ini ternyata benar. Kalau kita hitung berapa lama kita susah, berapa lama kita senang. Lebih banyak senang daripada susah. Dalam 1 tahun berapa kali lah kita sakit Pak. Sehatnya lebih banyak daripada sakitnya. Jadi begitu Siti Rahmah meninggalkan Nabi Ayub dalam keadaan sedih Bu, iblis mulai keluar dari perjanjiannya kepada Allah. Mulai ulat-ulat itu menggigit jantung Nabi Ayub, lidahnya yang selalu berzikir irhamna ya arhamar rahimin. Begitu menggigit jantung Ayub itu, disitulah Nabi Ayub berteriak, Ani masaniya syaiton binuzbi wa'adhab. Ya Allah, iblis telah menyiksaku. Jadi iblis dikatakan oleh Nabi Ayub, iblis telah menyiksaku ya Allah. Karena iblis sudah keluar dari perjanjian, kata Allah kepada Nabi Ayub, urkut birijlik, hentakkan kakimu ke bumi. Merangkak-rangkaklah Nabi Ayub dari dalam. Dihentakkan Nabi Ayub lah kakinya ke bumi Bu. Hadza muktasalam baridaw wasyarab, menyemburlah air dari dalam bumi. Mandi kau Ayub, minum airnya. Itulah akhir dari ujian Nabi Ayub. Begitu mandi berguguranlah seluruh ulat belatung itu, menyatu kembali daging Nabi Ayub. Jauh lebih bagus dari 13 tahun yang lalu. Diminum airnya, tumbuh balik badan Nabi Ayub Pak, seperti sedia kala. Siti Rahmah yang berada di luar nih, macam mana lah suami aku nih, siapa yang membersihkannya nanti? Udahlah kena marah lah, balik Siti Rahmah. Tengok orang tidak ada di pondok, ditanyanya pas keluar jumpa laki-laki tampan Bu. Maaf saudaraku, apakah kau melihat seseorang di dalam pondok ini yang dalam keadaan sakit? Langsung kata Nabi Ayub, Siti Rahmah, kau tidak mengenal aku? Aku Ayub suamimu. Ayub? Itulah endingnya tuh Pak. Itu kalau di film kan tuh Pak, pakai kamera, pakai drone tuh putar-putar tuh Pak. Itu dia. Itu luar biasa tuh. Apa ndak lupa Pak, orang tadi kurus kering 13 tahun yang lalu sudah lama, tahu-tahu tampan di depan dia. Kemudian apa kata Allah? Wa mislahum ma'ahum rahmatam minna. Kami kembalikan kembali kebahagiaan Ayub. Berapa yang hilang diganti dengan yang serupa. Jadi kalau kita lolos dari ujian, maka Allah akan ganti seluruh kebahagiaan kita yang hilang. Dan itu banyak saya saksikan di lembaga pemasyarakatan. Berapa tahun mereka masuk sabar, kemudian dekat kepada Allah. Begitu keluar dikembalikan Allah berapa kebahagiaan yang hilang. Jadi saya selalu pesankan kepada mereka, jangan pernah mengeluh, jangan sampai kita itu tidak menerima takdir Allah. Karena semua yang masuk di sana belum tentu salah loh Pak. Ada yang difitnah, ada yang dikorbankan. Terima takdir Allah itu. Pokoknya berapa yang hilang pasti akan diganti Allah kebahagiaannya.
Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.